Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat santri online, di Gus Makmun Rosyid ini salah satu tokoh muda Islam yang sangat luar biasa. Saya mengenal beliau dari tahun 2017 nih Gus. Beliau adalah penulis buku-buku keislaman yang sempat viral. Beliau pernah menulis buku HTI Gagal Faham Khilafah. Jadi kalau teman-teman sekarang sudah tahu dan sudah melihat bahwa Hizbut Tahrir Indonesia sudah dibubarkan di Indonesia, salah satu pejuangnya hingga sampai Hizbut Tahrir dibubarkan adalah Gus Makmun Rosyid, di mana saya menemani Gus Makmun Rosyid keliling Indonesia dari kampus ke kampus, bahkan kita sampai pernah ke kantor DPW HTI di Semarang. Kita datangin, kita bedah buku Gus Makmun Rosyid, luar biasa. Pertama ini tertulis jihad. Saya ingin meminta tanggapan atau penjelasan dari Gus Makmun Rosyid. Sebenarnya Gus, jihad itu apa? Karena di era digital seperti ini, di kalangan generasi milenial misalnya, masih banyak yang kurang paham apa itu sebenarnya jihad. Jihad yang benar tentunya ya, jihad yang bukan sembarang jihad. Mungkin Gus Makmun Rosyid bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang pernah Gus Makmun Rosyid pelajari selama di pesantren, apa yang Gus Makmun Rosyid diterima ilmunya dari guru Gus Makmun, Kiai Hasyim Muzadi. Mohon Gus bisa dijelaskan apa itu jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi tema menarik untuk kita bahas pada malam hari ini. Kita akan coba runtut dan kita akan bahas secara sistematis, baik dari segi sejarah di mana narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok anti Pancasila atau mereka-mereka yang ingin mengganti ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kita bahas dalam perspektif keislaman, karena mereka juga menjadikan Islam sebagai legitimasi dan afirmasi dari gerakan-gerakan mereka itu sendiri. Memang di dalam Islam ada satu tema yang menarik. Apa itu Gus? Yang kita bahas malam ini yaitu jihad. Tetapi sebelum kita mencoba membahas tentang jihad secara utuh, kita mencoba sepakat dulu kenapa kita sampai atau agama kita disebut kata Islam. Agama kita namanya agama Islam. Iya, betul, bukan agama salamah atau agama yang istislam. Berbeda Gus ya? Berbeda. Oh, berbeda, siap. Kalau dia menggunakan kata agama salamah, atau kalau kita ambil di dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam, dia menggunakan redaksi Islam. Kenapa dia menggunakan redaksi Islam? Karena hanya satu kata inilah yang mewakili yang ada di dalam Al-Quran secara konkret tentang makna wasatiyah itu. Jadi Islam ini memang dihadirkan dalam suasana agar mereka yang menganut agama Islam itu hadir dengan membawa sifat-sifat kelemah lembutan, kedamaian. Dari salam itu kelembutan. Salah satunya. Oh, salah satunya. Karena Islam itu dia tidak salamah dan dia juga tidak istislam. Kalau salamah itu dia hanya menampilkan nilai-nilainya. Oh, nilai-nilainya. Ini kalau terlalu kita pakai secara terus-menerus, dia bisa berakibat kepada yang disebut dengan liberal. Jadi nilainya Islam. Nilainya. Jadi apa-apa nilai aja, bentuk itu tidak perlu, simbol-simbol tidak perlu. Nah, jadi yang dikedepankan hanya nilai-nilainya saja. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan nama agama yang disebut istislam, dia bisa berakibat pada kelompok radikal. Hanya bungkusnya saja. Hanya bungkusnya saja. Cuman tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Oh, jadi keduanya ini tidak baik, Bos. Tidak baik. Tetapi dia di cover di dalam agama Islam, dan dua-duanya ini menjadi produk dari sejarah peradaban Islam. Karena dua-duanya ada sampai sekarang bahkan di Indonesia. Siap. Islam ini mengcover keduanya. Dia tidak tasyadud keras dan dia juga tidak tasahul liberal. Tidak hanya isinya, bukan juga tidak hanya bungkusnya. Tetapi kedua-duanya sesuai dengan proporsinya. Siap. Nah, itu dulu. Jadi itu kenapa agama kita disebut agama Islam. Nah, di dalam agama Islam itu ada
yang sangat viral namanya jihad. Ya, yang barusan kita Nah, akan bahas yang ini kita ya, bahas. jihad. Nah, kira-kira sekitar 20-an ayat yang membahas tentang jihad ini. Apal Gus ya? Nah. Perlu saya jelaskan dulu Gus. Ya, pantesan Gus Ma'mun Rosyid itu hafal ya, ada beberapa ayat dan lain-lain. Gus Ma'mun Rosyid ini adalah seorang hafiz Quran dari umur 9 tahun. Subhanallah ya, semoga kita diberikan keturunan yang seperti Gus Ma'mun, hafizul Quran. Amin. Bisa dilanjutkan Gus. Nah, jadi dan jihad yang dimaknai dan makna yang ada di dalam Al-Quran memang salah satunya bermakna al-qital, perang. Jadi memang ada di dalam Al-Quran itu jihad dalam orientasi perang. Bahkan kalau kita buka kamus-kamus bahasa Arab, salah satu maknanya itu ada yang dinamakan dengan al-qital, perang, atau al-harb. Nah, tetapi dia bukan satu-satunya makna yang bisa kita wakili atau kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dia masuk ke Islam ini, orang-orang yang kita sebut dengan kelompok tasyadud ini melalui kitab tafsir fi zilalil Qur'annya Said Qutb. Jadi, kira-kira kelompok-kelompok kanan di Indonesia ini mengutip buku-buku mereka ini. Jadi kalau misalnya tidak ada dalil membela nasionalisme atau tidak ada jihad membela Pancasila, sebenarnya pikiran-pikiran mereka ini sudah ada dan tercover di masa lalu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, mereka-mereka yang memperjuangkan khilafah, yang bilang NKRI togut, Pancasila kafir, bisa saya simpulkan mereka itu ya murid-muridnya ini. Murid-murid baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tetapi mereka kebanyakan terinspirasi oleh buku-buku yang ditulis dari negara Timur Tengah, yang para penulisnya ini tidak pernah sukses membangun ideologinya itu sendiri. Kayak di Indonesia misalnya Hizbut Tahrir. Ini terinspirasi dari seorang tokoh yang bernama Taqiyuddin An-Nabhani, dan si Taqiyuddin An-Nabhani ini tidak pernah sukses mempraktekkan dan memperjuangkan ideologinya di mana tempat dia asal berada. Oh, jadi Hizbut Tahrir itu ya belum ada contohnya. Belum ada. Belum ada. Kecuali mereka akan merujuk kepada masalah-masalah lalu dan mengafirmasi gerakan mereka itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau menurut saya mereka sudah ada Gus contohnya. Contoh yang yang sudah sesuai khilafah di mana di angan-angan mereka. Hayalan. Ya, hayalan. Di hayalan. Nah, jadi kita kembali ke topik. Jadi di masa lalu itu memang ada pola pikir yang seperti yang lagi viral ini. Misalnya kita tidak boleh jihad bela Pancasila, kita tidak boleh jihad bela negara, karena mereka selalu mendikotomikan antara jihad atau agama dan negara, atau antara Pancasila dan Islam. Jadi seperti dibentur-benturkan. dibentur-benturkan. Nah, padahal Islam itu memang salah satu varian yang ada di dalamnya membahas tentang jihad. Yang ini masuk dalam fikih dan dibahas juga dengan fiqhus siyasah, fikih perpolitikan. Nah, dari kata jahada ini melahirkan 3 varian. Oh, dari kata jihad itu berasal dari kata jahada. Kalau boleh ini bahasa santrinya ala wazni fa'ala gitu ya. Nah, ada makna pertama yang bermakna sungguh-sungguh, kemudian ada yang melahirkan makna juga yang namanya mujahadah, ada juga yang melahirkan makna yang namanya istihad. Itu bisa dijelaskan satu persatu, Bos. Pertama ada kata jahada yang sering diartikan oleh orang-orang dengan bahasa mudahnya itu sungguh-sungguh. Jadi jahada ini dia bersifat umum. Dia masuk ke segala ranah dan spektrum. Misalnya seorang ayah bersungguh-sungguh mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Itu jihad. Jadi apapun profesi seseorang, apapun pekerjaan seseorang, selama dia berangkat dan diniatkan oleh Allah dan diniatkan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan kemudian sungguh-sungguh, maka itu sebenarnya adalah jihad
pada bidangnya masing-masing. Mungkin termasuk di kalangan jomblo misalnya Gus, dia menikah, berarti dari jomblo ke menikah itu adalah jihad. Jihad dengan sungguh-sungguh menyelamatkan dirinya dari kesendirian. Oh, siap. Terus lanjut Gus. Di atas kata jahada ini ada yang sering kita sebut dengan ijtihad. Jahada lanjutannya adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad ini kalau makna sederhananya adalah intelektual ya, pendidikan. Mengerahkan segala kemampuan atau upaya untuk menafsirkan sesuatu. Contohnya. Saya seorang pelajar yang menekuni di bidang Al-Quran. Nah, saya berupaya menjelaskan kepada masyarakat tentang makna Bismillahirrahmanirrahim dan masyarakat itu mengerti, maka itu jihad saya, ijtihad ya. Jihad secara intelektualitas. Jadi saya nulis buku itu bagian dari jihad secara intelektual. Jadi bukan hanya perang, bukan hanya apalagi itulah, yang penting ada jahada kemudian ijtihad. Itu tahapannya. Yang paling tinggi ada lagi. Apa itu? Namanya mujahadah. Jadi misalnya tangga, jahada, ijtihad, mujahadah. Nah, karena ijtihad ini dia sisi lahiriah, maka mujahadah ini dia sisi batiniahnya. Jadi zahir wa batinan. Ini yang bisa disebutkan jihad secara kafah. Karena orang-orang yang teriak-teriak membela Islam, dia belum tentu mampu menerapkan makna mujahadah. Itu. Karena yang paling penting dari mujahadah itu adalah bagaimana menundukkan ego dia, kemudian beralih menjadi orang yang memanusiakan manusia. Karena sebenarnya yang perlu dibela ini sisi kemanusiaannya seseorang, bukan Islamnya itu. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan yang datang ke santri online, jihad itu bela Islam. Saya juga mungkin bingung, misalnya ada yang bingung juga. Nah, Islam ini yang harus kita bela apanya dan caranya bagaimana kita membela Islam itu, Gus? Dan apakah Islam itu perlu dibela atau justru kita yang perlu dibela sebagai orang Islam? Dalam konsep bernegara, kita tidak sendirian. Artinya tidak hanya ada agama Islam. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, ketika seseorang mencela agama Islam, maka kita perlu membelanya. Membela agama Islam. Dengan cara? Misalnya ada orang menginjak-injak Quran. Kita perlu membela Al-Quran. Karena itu bagian daripada menjaga agama. Cara membelanya, karena kita orang yang bernegara, maka kita bisa melaporkan ke pihak yang berwenang. Bukan kita berarti harus berjalan sendiri. Gitu. Nah, karena itu adalah tata cara kita bernegara. Itu bagian dari upaya pemerintah tidak acuh tak acuh terhadap agama yang ada di Indonesia. Tetapi pemerintah dilindungi oleh undang-undang. Tetapi pemerintah tidak boleh mengatur segala ritual yang ada di agama. Karena itu akan berjalan pada ranah civil society. Betul. Nah, kalau bicara tentang membela Islam misalnya, Gus, bisa nggak ya? Misalnya seorang muslim yang menjalankan Islamnya secara taat, menjadi muslim yang baik, menjalankan apa yang diperintah oleh agama, itu juga bentuk dari pembelaan terhadap Islam itu sendiri. Karena saya pernah baca satu quotes itu ada salah satu petinju yang mengatakan bahwa orang di luar Islam ketika ingin memahami tentang Islam, mereka tidak membaca Al-Quran, mereka juga tidak membaca Al-Hadis, tapi yang dibaca adalah dirimu sebagai umat Islam. Apakah itu bisa dikatakan itu membela Islam? Iya, betul. Karena apa? Muslim itu sering diibaratkan seperti apoteker. Apa itu hubungannya, Gus? Apoteker itu orang yang mampu mendeteksi sesuatu dan dia memberikan obat yang tepat pada orang lain. Siap. Jadi misalnya saya seorang penjual obat batuk. Ini kayak saya lagi batuk, saya menjualkan dan menawarkan obat batuk kepada orang. Tetapi ketika saya menjualkan, saya sedang batuk. Orang tidak akan mau. Karena apa? Bagaimana mungkin saya menawarkan obat batuk tetapi saya sendiri batuk?
Nah, kira-kira menawarkan begitu sebuah Islam. solusi, orang samanya saja sedang terkena masalah. Misalnya gitu ya. Nah, kita teriak-teriak membela Islam, sedangkan orang yang teriak-teriak itu sebenarnya dia yang bermasalah. Bermasalah Dengan mulai dari cara berpikir dia, cara berislam dia. cara beragama dia, cara bernegara dia. Jadi dia menawarkan sesuatu tapi dia tidak menyadari bahwa sebenarnya yang bermasalah itu adalah dirinya sendiri. Oke, jadi ada satu poin yang bisa saya ambil bahwa ketika kita menjadi seorang muslim dan ingin membela Islam adalah salah satu caranya adalah dengan menjadi muslim yang baik. Muslim yang baik. Siapa itu muslim yang baik? Ada satu hadis yang menarik Gus ya. Al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.